Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shaida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala sahru ramadana ladzi unzila bil Qur'an yahdi lil ladzi ahwa. Faqala Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat menunaikan perintahnya Allah. Sholat Isya dilanjutkan tarawih, dilanjutkan witir, dan nanti insya Allah malam kalau masih yang ada di sini dilanjutkan qiyamul lail bersama, yang mana di akhir-akhir malam itu doa-doa yang dijabah oleh Allah. Tapi sebelumnya puji syukur mari kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bersalat bersama, buka bersama, dan juga tadi ada acara kegiatan bersama dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini nanti dilanjutkan tadarus bersama. Yang ngantuk-ngantuk ya biasa, saya juga ngantuk. Kita walaupun tunanetra yang ngambil pengantuk. Sholawat serta salam kita aturkan pada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'inya. Harapan kita semuanya nanti kita mendapat syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di saat padang mahsyar nanti semua orang, banyak orang mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah. Bahkan orang-orang dari zaman Nabi Adam hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencari. Bahkan ada salah satu kaum yang mana minta pada nabinya, ya Nabi, aku berilah syafaat. Datanglah kepada Nabi Nuh, datanglah kepada Nabi Ibrahim, dan terus seterusnya sehingga akhirnya pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah menuju ke 10 yang kedua. Yang mana 10 yang pertama sudah kita lalui bersama, kita evaluasi apa yang telah kita lakukan selama 10 yang pertama, apa saja, bacaan Qur'annya sudah sampai mana. Nek kalau tadarus bersama kayaknya sudah sampai di juz 11. Alhamdulillah. Tapi nek yang pribadi mungkin baru dapat 2, 1, 3, 5. Termasuk yang ngomong ini baru dapat sedikit sekali. Karena banyaknya kegiatan gitu. Subhanallah, jangan diikuti-ikuti ya. Jangan dicontoh. Pokoknya sing untuk sidik-sidik. Kalau masalah akhirat itu nek bangsa sing elek-elek aja dicontoh. Nah, nyontohlah yang bagus-bagus. Karena apa? Kita semuanya itu nanti masuk surganya Allah itu bukan karena amalan kita juga, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang yang bangkrut, nah, orang-orang yang bangkrut tatkala panjenengan dari dunia membawa amal yang begitu besar, bahkan bergunung-gunung, bermiliar-miliar, bahkan sedunia seisinya mbok gawa amale ning akhirat. Tapi tatkala panjenengan sampai di akhirat bangkrut, itu termasuk orang-orang yang rugi. Itu orang-orang yang bagaimana Bapak Ibu semuanya? Orang-orang yang senantiasa selama di dunia banyak melakukan dosa-dosa kepada teman juga, pada orang-orang juga. Bahkan apabila kita memiliki dosa salah satu orang dan amalan kita sudah habis, entek mergo dinggo nyarutang, dosanya orang tersebut ditumpukkan kepada kita. Subhanallah. Jangan seperti itu. Makanya dari itu mari kita senantiasa berbuat baik, itu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengen dipuji yange, ora pengen dilem yange, ora pengen di nek ning ngarepe yange salate sregep. Iki gandeng cek nom-nom sing tua guru umi karo aku. Nah liyane cek nom kabeh mulai tak anggap yange-yange. Nek pacaran ning ngarepe yang wah salate sregep. Rajin tekun, wah bareng ning ya mburine yange ngerokok ndelik-ndelik
poso wae poso ngerokoke ning kolah. Nah, itu Allah yang tahu. Jadi tatkala berpuasalah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu yang menilai siapa? Allah. Kalau amalan-amalan yang termasuk sedekah, termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk amalan-amalan yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain itu langsung diberikan kepada kita nilainya. Nek sholat kalau berjamaah seperti tadi kan 27. Kalau di Ramadan ini dilipat gandakan. Namun kalau puasa itu Allah sendiri yang menilai. Oleh karena itu kalau pengen dinilai oleh Allah bagus puasanya maka berhati-hatilah menjaga puasa. Begitu. Mohon maaf mungkin saya tadi dalam sholat beda ya di desa panjenengan karena berbeda-beda pendapat. Kalau di desa mungkin ada yang 4 rakaat itu ada yang Allahumma dibaca keras, berhenti baca keras. Betul ada seperti itu kan? Dan di tempatku seperti itu. Namun hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu apabila setelah witir kita membaca Subhana Malikil Qudus pada waktu itu Rasulullah mengeraskan. Nanti di yaumil akhir ada pembelaan. Nanti insya Allah akan saya share di grup untuk bacaan yang itu tadi. Dan doa berpuasa atau doa berbuka puasa yang sahih juga kita setelah adzan mendengar adzan maghrib jangan keburu-buru makan, berdoa dulu. Karena doa yang mustajab seperti yang dipimpin oleh Pak Santoso tadi itu doa-doa yang pas-pas punya mustajab. Semoga apa yang dipimpin Pak Santoso tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu di saat-saat menjelang berbuka puasa. Di saat-saat sudah adzan maghrib, sedikit lagi adzan maghrib. Lah saat adzan jangan keburu-buru makan. Doa apa yang Anda inginkan? Suatu contoh, Mas Gedok pengen bojo sing solehah, doa pengen bojo yang solehah. Mbak Umi pengen jodoh sing soleh, sing awas meroh mripate ya doa waktu itu, doa mustajab. Itu insya Allah dijabah oleh Allah. Di dalam hati kita ya Allah, kita ikuti kata hati kita. Hati kita pertama, jadi kata hati itu petunjuk ya Bapak Ibu semuanya, atau teman-teman semuanya, adik-adik. Jadi kata hati yang pertama, suatu contoh kamu ingin infak 10.000, ning hatimu ya. Awalnya kamu ingin infak 10.000, tapi setelah itu dibisiki, oh saya infak 10.000, gue tuku rokok kurang kok gue infak. Itu adalah bisikan syaitan. Nah itu namanya jangan diikuti, ikutilah kata hati yang pertama. Amalan yang baik itu amalkan dalam ikuti kata hatimu yang pertama. Sebenarnya kata hati kita itu sudah ngasih petunjuk, kasih rambu-rambu. Tapi kadang kita sendiri yang teledor. Dalam kita mau melangkah dalam kebaikan, awal kebaikan itu awal-awal mau melakukan, ada niat itu sudah, dalam hati sudah ngomong, oh ini bagus, laksanakan. Tapi karena setan lebih kuat dalam membisiki. Dalam surah Al-Baqarah itu diterangkan juga, setan akan mendatangi kita dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari depan, dari atas dan sebagainya. Supaya apa? Anak cucu Adam itu tidak banyak yang masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setan itu pengen cari teman yang sebanyak-banyaknya. Maka innahu lakum aduwwum mubin. Karena sebenarnya setan ini adalah musuh kita yang nyata. Jangan ikuti kata nafsu. Nafsu itu jangan diikuti. Itulah nafsu bisikan setan. Saya meling kepada jenengan, umumnya kepada jenengan, pribadinya pada sisa sendiri. Ikutilah kata hatimu, nek ingin berbuat baik itu gitulah. Nek wis mbok ikuti, laksanakanlah. Soalnya dalam mbok laksanakan nanti setelah dibisiki setan. Suatu contoh, Mbak Tari atau Mbak Untari pengen melangkah ke RHF, pengen berbuat kebaikan. Ini gandeng nongko sing pertama oke, tapi terus malas-malas, termasuk sing ngomong malas-malas. Itu bisikan setan itu sebenarnya, bisikan setan. Lah kita ikuti ya wis. Itu termasuk yang mengikuti langkah-langkah setan. Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Karena setan ini menyesatkan Bapak Ibu semuanya. Menyesatkan. Nah, oleh karena itu biasakanlah dalam mau melakukan perbuatan yang baik, baik sedekah, baik infak, baik pokoknya semua dalam kebaikan, ikuti kata hati panjenengan yang pertama. Nek kata hati yang pertama itu adalah petunjuk dari hati. Tapi nek sudah kedua, ketiga itu sudah nafsu. Jangan camkan, itu ingat-ingat baik, benar-benar. Ingin sholat tarawih bersama atau sholat isya bersama di masjid. Awalnya oke langsung, tapi kosek agak adzan bla bla bla, ikuti itu namanya ikuti langkah-langkah syaitan. Itu hal yang buruk, tidak boleh diikuti. Dan alhamdulillah di era hype ternyata alhamdulillah
Ini tadi perjalanan juga lancar dan mohon maaf saya di tengah-tengah minta izin pulang pada Pak Santoso juga sudah minta maaf pada panjenengan karena ada takziah di tetangga saya sehingga saya tidak ikut sampai rampung ini tadi. Dan ini nanti insya Allah wallahu a'lam bishawab saya belum bisa menjelaskan. Tapi insya Allah kita harus dulu bersama membaca Quran bersama dahulu. Setelah itu boleh istirahat. Nek kayaknya kalian panjang udah pada yang capek ya. Pengen istirahat ya, nggak usah sampai malam-malam. Ini udah jam berapa? 8 ya. Nggak usah sampai jam 10, setengah 10 aja udah cukup. Nah istirahat ya istirahat, rasa ting bunga, rasa nggak kancane turu. Oh dijak ngobrol, jak jagungan, akhirnya sesuk sahur ngantuk. Gitu. Jadi nek istirahat yang cukup, puasa itu yang penting apa? Kalau sahur yang cukup sewajarnya saja, nggak usah berlebihan. Dalam buka pun juga begitu. Jangan berlebihan. Pengennya ma'amiki akhirnya sholat ngantuk. Nek ngantuk wetenge suduung nek wong Jawa kae. Gitu. Makanya dalam berbuka itu biasa-biasa saja. Begitu. Apa yang saya sampaikan ada benarnya datangnya dari Allah, ada kekurangannya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.